Halo, salam Fanmu Harapan Mama TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Fanmu Harapan Mama TV yang akan mengulas mengenai pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Sebelum masuk ke pertandingan nanti malam, saya akan mereview pertandingan yang kemarin ya. 4 pertandingan yang saya ulas itu 3 yang salah ya, dan hanya 1 yang tepat ya. Yang pertama Serbia Kamerun, saya memprediksi Serbia akan menang dengan Kamerun ya. Sempat terbukti 3-1 Serbia unggul, tapi apa daya kehilangan konsentrasi, akhirnya 3-3 ya. Lalu yang kedua Korea dan Ghana, itu saya mengunggulkan Korea akan menang dengan Ghana ya. Tapi akhirnya Ghana sempat unggul 2-0, disamakan 2-2 oleh Korea dan kembali Ghana akhirnya unggul 3-2. Di laga selanjutnya ada laga Brazil versus Swiss ya. Ini tepat ya, saya menurunkan Brazil akan unggul tipis dengan Swiss. Itu berhasil menang 1-0 lewat gol Casemiro. Dan di laga yang terakhir ada Portugal versus Uruguay. Saya melihat laga ini berpotensi draw dan akan ditentukan oleh bola-bola mati ya. Golnya dan terbukti Portugal mendapat bola mati, eksekusi penalti Bruno Fernandes, gol Portugal menang 2-0 atas Uruguay. Sekarang kita akan masuk ke laga nanti malam. Ada 4 pertandingan, 2 pertandingan di grup A yang akan bermain bersamaan. Belanda versus Qatar dan Ekuador versus Senegal, dan 2 laga di grup B yang juga bermainnya bersamaan. Inggris akan bersua Wales dan Amerika bertemu dengan Iran. Yang pertama saya akan bahas di grup A, ada laga Ekuador versus Senegal. Ini laga yang ketat. Kita ketahui Senegal memiliki poin 3, Ekuador memiliki poin 4. Pertemuan baru 1 kali kedua negara ini, itu pun sudah lama ya, di tahun 2002. Pada saat itu Senegal menang 1-0 dari Ekuador. Kalau kita ketahui Senegal tanpa Sadio Mane, tapi di 2 pertandingan tanpa Mane tidak terlalu terlihat dampaknya secara permainan ya. Secara gol jelas terlihat dampaknya ya, bagaimana pada saat lawan Belanda Senegal begitu menguasai, tapi penyelesaian akhirnya buruk sehingga kalah 2-0. Tapi di laga kedua mungkin karena lawannya juga tidak sehebat Belanda ya, Qatar, Senegal berhasil menang pada saat itu mencetak 3 gol. Dan ketidakhadiran Mane itu tidak terlihat ya, dan mulai terbiasa secara permainan juga cukup lepas Senegal ini. Lalu kita lihat Ekuador ya. Ekuador 4 pertandingan terakhir itu dia serinya 3 kali dan menangnya 1 kali, itu lawan Qatar ya. Tidak banyak juga Ekuador meraih kemenangan, lebih banyak dia seri Ekuador ini. Kalau lihat berita terakhir Ekuador, Valencia goal getternya itu diragukan tampil ya, karena cedera di laga melawan Belanda. Yang jadi masalah adalah Ekuador di grup mencetak 3 gol, dan ketiga-tiganya itu dicetak oleh Valencia. Jika Valencia tidak main, jelas akan menjadi kekurangan amunisi dari Ekuador. Dan saya melihat laga ini ya, Ekuador dan Senegal sedikit mengunggulkan Ekuador. Kenapa ya? Ekuador hanya perlu seri untuk lolos, sedangkan Senegal butuh menang untuk bisa lolos. Otomatis Senegal akan lebih menyerang ya bermainnya, sedangkan Ekuador akan lebih menunggu. Yang masalah adalah bagaimana jika dalam babak pertama ini Senegal deadlock dalam mencetak gol. Kemungkinan besar itu akan mempengaruhi mental dan bisa dipengaruhi Ekuador. Laga ini potensi berakhir seri, tapi kalau ada yang menang, saya sedikit mengunggulkan Ekuador yang akan menang atas Senegal. Lalu masuk ke laga selanjutnya, Belanda versus Qatar. Tuan rumah Qatar yang sudah pasti tersingkir. Secara pertemuan belum pernah bertemu antara Belanda dan Qatar.
Belanda butuh menang untuk jadi juara grup demi menghindari Inggris ya, yang kemungkinan besar akan jadi juara di grup B. Karena yang perlu diketahui, di babak 16 besar nanti juara grup A akan ketemu runner up grup B, juara grup B akan ketemu runner up grup A. Saya yakin Belanda pasti akan berusaha menghindari Inggris di babak 16 besar. Makanya Belanda akan forsir menang di laga ini ya. Dan Qatar yang sudah tidak lolos pasti akan bermain nothing tulus. Makanya dilihat dari segi kengototan, Belanda akan lebih ngotot ya. Kita ketahui di sana Belanda ada Gakpo yang sudah cetak 2 gol. Memphis Depay mungkin akan main dari menit awal karena di 2 pertandingan sebelumnya dia masuk di babak kedua. Sedangkan Qatar yang mayoritasnya pemainnya bermain di liga lokal, pastilah mungkin pelatih Qatar asal Spanyol ini pasti akan coba-coba memberikan pengalaman kepada pemain-pemain yang belum tampil. Ini mungkin akan jadi bisa dimanfaatkan oleh Belanda. Saya melihat laga ini ada potensi terjadi pesta gol dan untuk kemenangan Belanda ya. Lanjut ke partai selanjutnya, ada laga Inggris versus Wales ya. Sekedar informasi, negara ini kan berdekatan ya, masih dalam lingkup Britania Raya. Sudah bertemu 103 kali pertemuan. Dan dari 103 kali pertemuannya itu, Inggris berhasil menang atas Wales itu 68 pertandingan Inggris menang atas Wales. Sempat ada laga seri 21 laga berakhir seri. Sisanya Wales menang atas Inggris. Tapi ya, 5 pertandingan terakhir itu Wales selalu kalah dari Inggris. 5 pertandingan terakhir Wales selalu kalah dari Inggris ya. Makanya makanan empuknya Inggris ini Wales. Tapi jika kita lihat skornya, itu rata-rata semua dari 5 pertandingan terakhir itu marginnya 4 pertandingan marginnya 1 ya. Cuma terakhir di 2018 Inggris menang atas Wales 3-0. Sisanya 2-1, 1-0. Sempat kesulitan, tapi sejak masuk ke 2018 ini Inggris regenerasinya bagus, sedangkan Wales masih mengandalkan pemain-pemain lama ya. Gareth Bale masih di sana ya. Lalu juga ada Ben Davies yang main di Tottenham. Dan Wales pasti minus Hennessy ya, yang terkena kartu merah di laga sebelumnya. Wales perlu menang untuk membuka peluang lolos ya, karena Wales sudah punya 1 poin, sedangkan Inggris punya 4 poin. Inggris seri saja lolos, tapi saya yakin Inggris tidak akan menargetkan seri ya, pasti menargetkan menang. Jika lihat dari kualitas pemain, jelas Inggris akan unggul dari Wales ya. Begitupun jika lihat secara permainan, Wales lebih banyak mengandalkan long pass ya. Ini jelas akan jadi santapan back-back Inggris yang punya kemampuan bagus di duel udara. Ada John Stones di sana, ada Harry Maguire, ada Eric Dyer di sana yang akan dipasang. Di tengahnya Declan Rice dan juga Jude Bellingham itu juga punya kemampuan bagus di bola-bola udara. Makanya permainan Wales saya yakin akan sulit berkembang pada saat ketemu Inggris ya. Laga ini saya melihat Inggris akan menang dengan Wales dan lebih dari selisih 1 gol. Ya, karena Wales perlu menang, dia otomatis tidak akan bermain bertahan, pasti dia akan bermain terbuka, dan ini akan jadi santapan untuk Harry Kane, Bukayo Saka, Sterling, Phil Foden yang bisa memanfaatkan banyak celah-celah kosong yang ditinggalkan oleh pemain Wales untuk menyerang ya. Dan laga terakhir ada laga Amerika versus Iran ya, penuh nuansa politik laga ini. Bahkan berita terakhirnya kita lihat bagaimana Presiden Amerika menelpon langsung ya pemain Amerika lewat sambungan telepon dari pelatih Amerika ya, Bill Helter ya. Presiden Amerika Joe Biden menelpon pasukan Amerika untuk memberikan semangat untuk bisa tampil bagus. Kalau kita lihat secara klasmen, Iran di atas angin ya, punya 3 poin, sedangkan Amerika
punya 2 poin karena 2 kali bermain seri. Amerika harus menang untuk bisa membuka peluang lolos. Kalah apalagi seri, Amerika akan tersisih ya. Lalu kalau kita lihat kemampuan secara pemain dulu ya. Pemain Amerika jelas menurut saya lebih unggul dari pemain Iran ya. Kita ketahui Amerika diperkuat Pulisic, ada Weston McKennie ya, ada Weah. 3 pemain ini bermain di Eropa ya. Weah main di Liga Prancis, Pulisic di Inggris, McKennie main di Juventus ya. Lalu juga jangan lupakan ada Sergio Hodes yang sekarang main di Milan. Itu akan memperkuat permainan Amerika ya. Sedangkan Iran masih mengandalkan Taremi yang main di Porto dan Azmoun yang di laga terakhir cedera, masih diragukan untuk tampil ya. Azmoun striker Bayer Leverkusen. Kalau kita lihat pertemuan Amerika dan Iran ya, ini Amerika patut waspada ya. 2 pertemuan terakhir dengan Iran, Amerika tidak pernah menang ya. Seri 1 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan di laga ini Amerika perlu menang untuk bisa lolos. Dan jika melihat kita secara permainan ya, saya melihat Amerika bermain cukup bagus ya, baik pada saat lawan Wales ataupun lawan Amerika. Berani menyerang, berani tampil terbuka, berani melakukan kombinasi di daerah pertahanan lawan. Sedangkan Iran pada saat lawan Inggris dia memang jelas kedodoran ya. Lawan Wales itu pun juga ada bantuan kartu merah dari kiper Wales ya. Makanya di laga ini saya melihat Amerika akan menang atas Iran. Ya, dilihat dari sisi kualitas pemain dan juga dari permainan, Amerika unggul atas Iran. Cuma nanti beban mentalnya adalah apakah bisa Amerika mencetak gol cepat ya. Jika ini bisa mencetak gol cepat, saya yakin Amerika akan menang, maka mungkin lebih dari 1 gol. Tapi jika deadlock hingga menit 70 mungkin belum terjadi gol, ini rawan buat Amerika ya. Karena Iran draw saja dia sudah lolos. Tapi saya masih mengunggulkan Amerika akan menang atas Iran di laga ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Farmu Harapan Mema TV. Salam olahraga.